Oke. Halo, apa kabar teman-teman? Sorry, ini sambil ini ya tadi. Ada kendala teknis sedikit. Oke, teman-teman dari kampus mana aja? Nah, maaf kayaknya masih di mute deh.
Ya, sorry ini ada kendala tadi. Enak ambun nih kecah. Ambunnya enak. Ini Mesra enak berarti. Mesra enak. ya rekan-rekan, sorry ada trouble. Ini sampai layar seperti ini aja ya, karena nggak bisa lebih besar lagi. Oke. Untuk materi pagi ini, untuk intro to IMAS, nah di sini untuk sistem perbankannya, Bank Mandiri menggunakan sistem IMAS. Nah, IMAS itu apa? Kita menggunakan Branch Delivery System atau yang disebut dengan BDS. Nah, teman-teman sudah pernah main ke Bank Mandiri sebelumnya? Sudah, Bu. Oke, nah mungkin suka melihat ya kalau misalkan layanan CS ataupun teller itu kan saat menerima setoran teman-teman seperti teller nih misalnya. Oh, apa sudah diterima ya uangnya Ibu Rp500.000, saya proses ya. Nah, terus teman-teman tellernya itu setelah menerima setoran dari teman-teman itu kan duduk. Nah, itu ngapain sih? Mereka ngelihat apa di layar? Mereka kira-kira mau lakuin apa sih ngetik-ngetik seperti itu? Apakah ke Microsoft Excel gitu kan? Nah, juga teman-teman customer service nih saat mungkin teman-teman punya kendala ngambil uang tapi tidak bisa keluar uangnya gitu di ATM, atau mungkin kartunya patah, atau mungkin nggak saat belanja nih kartu debit teman-teman, atau mungkin orang tua atau kakak. Nah, teman-teman itu kendala saat di perbelanjaan gitu kan. Nah, kan pasti ke customer service. Mereka nanya data teman-teman, terus itu apa sih yang mereka lakukan di layar komputer mereka. Nah, itu mereka follow up di sistem bank, namanya Branch Delivery System atau kita sebutnya BDS. Oke. Nah, untuk di sini lebih besar. Nah, kenapa sih pada program magang Kampus Merdeka ini teman-teman dari awal kemarin dari pembukaan dari teman-teman DMU sudah mengenal berbagai macam kredit card, handling komplain segala macamnya. Nah, sekarang di sini pengenalan BDS-nya itu untuk apa bagi teman-teman yang magang. Nah, ini Ibu mendapatkan gambaran lebih lengkap tentang sistem BDS-nya. Even nanti teman-teman mungkin belum bisa untuk mencoba, tapi biar tahu. Terus fungsi, fitur, ataupun transaksi-transaksi apa sih yang bisa di-handling di sistem BDS. Terus bagaimana cara mengoperasiannya. Seperti itu. Nah,
Nah, oke. Di sini kalau untuk di sistem BDS, jadi itu dari Mandiri punya kantor pusat di Jakarta dan juga terhubung dengan cabang kantor cabang yang dari Sabang sampai Merauke kalau zaman dulu sekarang sampai Papua. Nah, even ada yang dari luar negeri juga itu terhubung ada namanya BDS server. Makanya semua data transaksi hari ini pasti bisa terrekod dan tercatat langsung untuk semuanya. Nah, di sini mungkin penjelasan teknisnya kalau misalkan secara IT, tapi intinya saat teman-teman ke cabang itu teman-teman ketemu sama teller, CS, itu kan ada juga back office-nya seperti itu. Nah, mereka pasti ngeprint buku tabungan teman-teman, misalkan mamahnya nih teman-teman baru atau papahnya teman-teman baru store uang. Nah, mereka kan akan print nih buku tabungan. Itu bisa dilakukan printnya di teller ataupun di CS. Nah, biar bisa nyambung nih transaksi yang mereka lakukan, itu kan pasti punya satu sistem yaitu dari servernya. Jadi even transaksi di teller, di CS mau ngeprint buku tabungan itu kan bisa seperti itu. Ataupun mau cetak rekening koran. Apa sih rekening koran? Nah, rekening koran itu seperti summary transaksi periode yang lebih panjang dan lebih rinci daripada yang ada di buku tabungannya teman-teman. Itu teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini ada di atas itu ada transaksi teller dan juga transaksinya CS ya. Nah, biasanya kalau di cabang teman-teman itu kan udah masuk nih. Nah, masuk biasanya ketemu pertama kali dulu sama security, teman-teman security. Fungsinya untuk apa? Selain untuk keamanan, teman-teman security itu juga berfungsi sebagai navigatornya teman-teman nasabah, ya para nasabah Bank Mandiri yang mungkin punya kebutuhan di bank. Contohnya misalkan kita pasti punya standar layanan. Misalkan nih, saya datang ke cabang Mandiri, katakan saya nasabah biasa nih, bukan pegawai. Pasti salamnya, selamat pagi Ibu, ada yang bisa dibantu? Mau transaksi apa? Tuh. Nah, saya sebutkan misalkan, oh saya mau ke teller, mau setoran Pak, misalnya. Nah, teman-teman di security itu akan mengarahkan nasabahnya ke arah antrian teller. Nah, nanti diinfokan tuh, Ibu mau tarik, mau setor atau transfer, karena form yang diisi atau isiannya itu berbeda-beda. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman punya kesempatan main langsung di cabang atau udah pernah main ke ini cabang langsung, itu biasanya lihat tuh ada meja kecil isinya ada kayak form, ada warna slip setoran warna biru, slip penarikan warna orange gitu. Boleh tuh nanti kalau teman-teman ada kesempatan kan magang nih di Mandiri. Nah, mungkin dari MU atau MUG info, teman-teman boleh nih kita main. Jadi ke cabang Mandiri terdekat dari lokasi. Teman-teman bisa lihat langsung kondisi real banking hall-nya gitu ya, didampingan dengan Badi dari Mandiri. Oh ini loh yang namanya slip setoran warnanya orange, slip transfer itu slip penarikan warnanya orange, slip setoran itu warnanya biru gitu. Nah, boleh tuh lebih tanya detail, fungsinya apa sih, saya mesti isi apa di mana. Isian umum biasanya tuh ada hari ini ya tanggal, terus data diri teman-teman, nama, nomor handphone ya. Lalu kalau misalkan kita mau setoran ke rekening sendiri, jumlah uangnya nih. Nah, jumlah uangnya berapa? Misalkan dari 100.000, 1 juta, tergantung fisik uang yang teman-teman bawa. Jangan lupa perbilangnya juga harus ditulis. Misalkan 1 juta rupiah, terus angkanya itu tertulis dan perbilangnya 1 juta rupiah. Gitu. Nah, terus nanti ditujukan ke rekening mana, itu slipnya juga ada. Nama, nomor rekeningnya, itu kan terus jangan lupa tanda tangan sesuai KTP atau spesimen banknya. Nah, tadi tuh udah diisi kan, aku mau setoran 1 juta rupiah ke transaksi tawarnya. Nah, setelah sampai nasabah nih bawa uang, ya banyak nih uangnya, tapi recehan semua soalnya pakai kantong nih soalnya. Nah, ini dia ke teller. Nah, biasanya teller sudah punya standar layanannya. Pasti akan mengucapkan selamat pagi, tergantung jamnya ya. Selamat pagi Pak, kalau misalkan siang selamat
siang, selamat sore, gitu ya. Jam layanannya itu kan dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Jadi tellernya juga menyesuaikan salamnya dengan jam layanannya. Selamat pagi nih, karena masih pagi. Selamat pagi, Bapak. Ada yang bisa dibantu, gitu kan? Dengan saya Karin, ada yang bisa dibantu. Iya, saya mau setoran. Nah, di sini tellernya akan mengecek dokumennya yang tadi saya sebutkan. Kalau sudah sesuai, teller akan mengecek fisik uangnya. Jadi formnya 1 juta, nah dicek dulu uangnya benar atau enggak, siapa tahu lebih ataupun kurang. Makanya dihitung. Nah, hitung uangnya ya Pak, mohon diperhatikan. Kenapa sih harus dicek? Kan Mbaknya kalau Mbak tellernya kalau mau hitung ya udah hitung aja gitu kan. Nah, agar sama-sama tahu bahwa uang yang dibawa itu sesuai jumlahnya dengan slip atau mungkin kurang, misalkan kurang 2 lembar nih, jadi mungkin Rp800.000 atau mungkin lebih, bapaknya mungkin udah bawanya 1 juta, terus 100.000 mungkin mau buat beli sarapan bubur nih gitu kan, jadi 1.100.000. Nah, itu kan kalau misalkan lebih bapaknya jadi nggak bisa sarapan dulu. Nah, kita tanyakan lagi, misalkan uangnya kurang, Bapak untuk Bapak konfirmasi atau Bapak maaf, untuk setorannya Rp1 juta, untuk fisik uangnya sejumlah Rp800.000. Nah, ini mau yang mana yang sesuai itu disebutnya konfirmasi. Selalu dilakukan oleh teller ataupun CS agar kita menanyakan ke nasabah. Jadi bukan kita berasumsi sendiri nih Mbaknya nih, oh 800 ya udah deh 800 aja. Tanya ke bapaknya, oh ini Mbak uangnya tadi saya masukin kantong misalnya. Oh ya Pak, berarti setelah fisik sesuai dengan notanya, kita konfirmasi baik Pak, berarti sesuai ya Pak, uangnya Rp1 juta ke rekening Bapak untuk setorannya. Kalau jawab iya, berarti sudah dikonfirmasi sesuai. Nah, CS atau maaf untuk teller itu langsung memproses di sistem. Jadi uangnya disimpan, dirapikan, dimasukkan nanti uang. Nah, secara sistem itu uangnya dimasukkan ke nomor rekening Bapak nasabahnya. Gitu. Ya, dimasukkan, kalau sudah biasanya di print sama mesin, lalu dibangkit kembali untuk menjelaskan form yang tadi sudah divalidasi. Jadi ada print-printan mesin tuh. Nanti kalau misalkan kepo kayak gimana sih, coba deh teman-teman iseng-iseng aja mau setoran di Mandiri atau mungkin mau 100.000 deh gitu kan. Coba iseng 100.000 gitu. Kayak gimana sih tampilan validasinya? Nah, itu di pinggir kiri atas itu ada. Jadi tanggal hari ini, tujuan rekeningnya, nominalnya berapa. Nah, kalau sudah ditunjukkan sama tellernya, atau untuk setoran tunai, rekening Bapak Susianto misalnya, atau Bapak Joko, Rp1 juta sudah sesuai masuk ke rekening Bapak, ya ada lagi yang bisa dibantu. Nah, siapa tahu mungkin Bapaknya mau setoran lagi, atau mungkin ada transfer, saya ingatkan juga, kalau misalkan, oh nggak ada Mbak, baik, terima kasih. Nah, terus ini ada mesin Mbak, ini mesin apa sih Mbak? Apakah ini mesin yang kayak apa namanya setoran? Nah, ini biasanya verifikasi. Mas, kalau tadi setoran tunai itu tidak membutuhkan mesin ini atau mesin untuk transfer biasanya. Misalkan tadi Pak Joko mau transfer ke rekening Karin Rp1 juta. Nah, pasti membutuhkan kartu debitnya atau kartu ATM ya. Kartu ATM-nya itu biasanya setelah nah kalau misalkan transfer biasanya kan tidak membawa uang fisik atau uang tunainya. Biasanya apa ini sudah punya dari saldonya dia mau pindah ke saldo saya misalkan. Oh, saya mau transfer ke Mbak Karin Rp1 juta. Pakai slip, tadi slipnya diisi dari tujuan nomor rekening Pak Joko nih ke rekening Mbak Karin Rp1 juta. Nah, biasanya tellernya akan mengklik di sistem BDS, lalu nanti diminta Bapak untuk transfernya sudah sesuai, boleh dikeluarkan kartu debitnya, yang akan digesek di sini. Cek. Nanti sama Pak Joko akan diminta oleh teller tuh, Bapak boleh tolong dimasukkan PIN kartu debitnya. Nah, PIN-nya itu ada 6 digit kombinasi. Ya, jadi dulu 4 angka kalau PIN, tapi arahan dari BI untuk lebih secure-nya itu 4 digit kombinasi. Jadi misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, PIN ini biasanya teman-teman itu diarahkan ke angka yang mudah diingat, namun bukan berupa data pribadi, misalkan tahun tanggal lahir. Kenapa? Karena kalau misalkan dompetnya jatuh, gitu kan, bisa ada orang
yang beretikat kurang baik menemukan, nah itu tidak gampang untuk tercecer di ATM. Coba-coba. Nah, setelah digesek, sebenarnya dia akan ada layarnya akan tuliskan atau ada notifikasi sesuai, klik, nah ini nanti di transfer ke tujuan Rp100. Jangan lupa di print kembali tuh tadi slipnya, terus kalau bapaknya bawa buku tabungan di print juga tuh. Jadi dari dana tabungan Pak Joko ini sudah berkurang 1 juta, ditransfer ke rekening saya misalkan Rp1 juta, itu saldonya bertambah seperti itu dan diupdate seperti itu. Nah, kalau sudah transaksinya dengan waktu ATM ini, berarti diberikan lagi validasi dari slipnya. Bapak, untuk transaksi sudah selesai, ada lagi yang harus dibantu? Oh, nggak ada, Mbak. Baik, kalau itu baik. Terima kasih, Pak Joko. Selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore. Seperti itu alurnya. Nah, terus kalau customer service, gimana, Mbak? Customer service kan nggak terima uang. Ya, memang tidak terima uang. Nah, itu gimana? Nah, tadi misalkan Pak Joko datang lagi ke bank. Ya, arahkan oleh security sebagai navigatornya, Bapak ada yang bisa dibantu? Nah, Pak Joko ini menjelaskan, oh ya saya mau komplain misalnya, atau saya mau update, saya baru pindah rumah. Nah, oh silakan Bapak ke customer service. Nah, Pak Joko mengantri, dipanggil lalu dengan customer service-nya. Customer service silakan gitu kan biasanya. Nah, nanti customer service akan memberikan salamnya. Selamat pagi Pak, dengan saya Dewi, misalkan dengan saya Dewi. Customer service ada yang bisa dibantu. Pak Joko mungkin komplain, Mbak, saya mau update karena saya pindah rumah. Misalkan tadi alamat rumah di Surabaya, terus pindah nih ke Jakarta, saya mau update. Baik Pak, saya proses ya. Biasanya customer service akan meminta data nasabah seperti buku tabungan dan kartu debit. Nah, Mbaknya nggak percaya ya sama nasabahnya sendiri, kan teman-teman. Nah, biasanya teman-teman juga kalau mungkin punya pengalaman ke CS, itu kan pasti akan dimintakan data tuh sama CS-nya. Itu bukan berarti, oh Mbaknya saya nggak dipercaya sama CS-nya, aku masih ditanya-tanya sih, saya diinterogasi seperti itu. Nah, itu sebenarnya bukan tidak percaya ya teman-teman, karena itu memang standar kita untuk pengamanan data nasabah sendiri. Nah, biasanya sih cek dokumennya, KTP, semua lengkap sesuai. Lalu kita pasti biasanya akan menanyakan, Bapak boleh saya transferkan datanya ya Pak, boleh dibantu. Nama lengkapnya, nama ibu kandung, biasanya itu ada pertanyaan, oh nama ibu kandung saya Sri misalnya gitu kan. Nah, terus alamat Bapak, ataupun dan katanya biasanya transaksi Bapak terakhir. Nah, Pak Joko kan kemarin baru store 1 juta. Nah, dia update, oh kemarin baru store sama transfer Rp1 juta. Nah, kalau datanya sudah sesuai, berarti customer service baru menanyakan keperluan atau kebutuhan Pak Joko tadi ke service. Oke Bapak, Pak Joko sesuai datanya, ada yang bisa dibantu? Ya Mbak, saya mau update data karena saya pindah, misalkan mutasi pindah tugas dari luar kota ke Jakarta. Kan, atau mungkin Pak Joko mau komplain nih, kenapa Pak? Karena misalnya kartu ATM saya blokir, misalnya karena salah PIN, mungkin waktu pas transaksi di PIN ATM-nya sambil telepon Pak Jokonya atau mungkin nggak konsen, jadi mungkin terblokir karena salah PIN 3 kali. Nah, itu bisa dibantu oleh customer service. Nah, pasti Mbaknya akan langsung lakukan update di sistem BDS-nya. Ya, diverifikasi sudah, sistem sudah, sama datanya sudah, baru diproses. Kalau misalkan salah PIN 3 kali, edukasi nasabahnya, apakah mau berkenan PIN yang lama, apakah masih ingat, atau mungkin Bapak mau mengganti PIN yang baru, karena mungkin PIN lamanya ribet nih, atau takut ada orang lain tahu, mungkin oh mau Mbak diganti deh. Nah, berarti kita akan reset PIN-nya. Tapi kalau oh saya masih ingat Mbak, cuma waktu itu saya sambil telepon, jadi nggak tidak benar mencet angkanya. Nah, itu bisa hanya buka blokir saja, nggak di reset. Nah, kalau sudah kita bapaknya mengisi form keluhan nasabah di customer service, data diproses, biasanya sih customer service akan minta izin terlebih dahulu untuk memfotokopi
Kenapa difotokopi? Karena untuk memvalidasi kelengkapan dokumen dari form keluhannya. Jadi benar nasabah datang, buktinya adalah nasabahnya bisa membawa dokumen-dokumen tersebut. Seperti itu teman-teman. Ini kurang lebihnya gambaran transaksi di teller dan customer service yang menggunakan sistem BDS yang mungkin teman-teman bisa pernah merasakan sendiri ataupun juga melihat orang tua dari teman-teman gitu nemenin kan, nemenin mamahnya atau papahnya yang ke bank karena mau komplain atau mau taksi gitu. Biasanya kan gitu ya, deh anterin mamah dong ke bank, ke Mandiri, ngapain mah gitu kan, ya udah kamu duduk aja. Mungkin ngapain sih si mamah gitu, atau mungkin pernah tuh di samping mama ngeliatin CS-nya ngapain ya, CS-nya atau mbak ininya mas tellernya gitu. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Sampai sini mau nanya? Ada yang mau teman-teman? Boleh loh kalau ada yang mau tanya atau mau sharing teman-teman terus mau tanya nih mbak, kalau aku tuh kayak gini loh, saya malah itu gimana mbak? Nah itu boleh ya teman-teman kalau mau tanya. Oke, saya lanjut next ya. Nah di sini terus di sistemnya ngapain dong? Nah sistemnya itu sebenarnya kalau secara IT mungkin penjelasannya rumit. Saya pakai penjelasan mudah saja ya. Di sini untuk bisnis proses BDS. Nah biasanya intinya kalau misalkan di cabang itu ataupun cabang-cabang mandiri mana saja itu kan biasanya customer berhubungan dengan teller ataupun CS itu dengan satu sistem, yaitu sistem BDS. Nah dari sistem itu bisa memproses apapun, apakah spesimen kalau misalkan nasabah yang perorangan seperti teman-teman nih ya, teman-teman mahasiswa mungkin untuk bayar kampus itu kan pakai kartu debit. Nah itu dia saat teman-teman mungkin waktu masuk kuliah mengisi-ngisi data gitu kan. Nah itu diproses teman-teman CS, masukin ke sistem, oh namanya siapa? Oh namanya misalkan Dina, Angga, itu kan fakultas ini, univ ini, segala macam, itu sistemnya record semua alamatnya di sini, nomor handphone di sini. Even teman-teman langsung menggunakan Mandiri online sekarang lebih dikenal sebagai aplikasi Livin ya. Biasanya tuh kalau anak-anak sekarang itu untuk ini ya bisa buat macam-macam, GoFood ya, buat Gojek gitu kan. Biasanya dari kosan ke kampus naik Gojek, top up pakai Livin. Nah itu di sini mereka memprosesnya. Jadi aplikasi BDS ini selain juga meregister data teman-teman ya, catat, itu juga ya mengkolek juga menghandling komplain, mungkin ada nasabah, itu semua record semua di sini atau verify. Nah ini pengiriman spesimen itu apa ya mbak? Nah kalau misalkan teman-teman yang sekarang lakukan kampus magang ini kan biasanya nasabah reguler kayak sebutnya ya, nasabah biasa. Terus kalau misalkan spesimen ini biasanya sih untuk nasabah perusahaan. Nah mungkin pernah kemarin udah dapat materi cek atau BG teman-teman, udah pernah dapat belum? Atau mungkin ada yang transaksi papa mamanya pakai cek BG gitu ya. Nah itu biasanya dari perusahaan kalau di cek BG nanti boleh browsing kayak mana sih, seperti apa sih mbak cek BG itu kayak mana sih gitu kan. Nah itu biasanya ada perintah bayar ya, misalkan dan nominalnya bisa besar-besar dari PTA gitu kan, mungkin bergerak di bidang pakaian atau jadi gitu misalnya itu punya cek atau BG. Nah biasanya kan ada tanda tangan untuk pejabat yang berhak, biasanya sih direktur keuangan atau direktur utama. Nah itu kan tanda tangannya itu terrekord di sini di sistem bank. Jadi even misalkan nih sama-sama direktur ya A dan B, tapi yang terdaftar di bank untuk tanda tangan si A, Bapak A atau Ibu B itu nggak bisa, even Ibu B gitu. Nah spesimen itu seperti itu, jadi tanda tangannya terrecord gitu, tanda tangan lihat. Jadi mau di Mandiri mana aja mbak, even kantornya misalkan di daerah Alam Sutra nih, terus ternyata ngasih bayar ke rekanannya yang di Surabaya atau ngasih bayar ke rekanannya di mana Maluku misalnya, karena
apa namanya, trading supply chain gitu. Itu bisa terlihat tanda tangannya karena record di sistem BDS. Jadi tanda tangan pejabat perusahaannya yang berhak ya atau ditunjuk perusahaan untuk membayar cek atau bill giro itu terlihat di spesimen. Nah, ini verifikasi tanda tangan. Limitnya juga ada. Limit juga bisa mengatur teman-teman. Jadi nanti ada misalkan Bu Karin hanya bisa tanda tangan dengan nominal misalkan apa namanya sampai 100 atau 500 juta. Di atas itu harus tanda tangan misalkan Bapak Joko. Nah, itu juga ada notifikasinya. Seperti itu. Nah, terus apalagi PinPad juga bisa verifikasi kartu ATM ya. Tadi ya kalau misalkan beli-beli tuh, misalkan apakah ke Zara ya pada beli baju, terus atau mungkin yang cowok-cowok saya mau beli sepatu basket, sport station gitu kan, atau membeli peralatan untuk belanja baju-baju gitu kan, biasanya itu kan kalau mungkin mamahnya teman-teman kan, di Matahari semuanya ada tuh mau pas lebaran kan buat baju lebaran. Nah, itu biasanya pakai aplikasi PinPad. Jadi mau kartu kredit, kartu debit ya. Kalau kartu debit itu lebih umum sih teman-teman mengenal dengan sebutan kartu ATM. Nah, tapi kalau di kami dari bank perbankan biasanya menyebutnya ada kartu kredit, kartu debit. Ya. Nah, itu untuk verify PinPad-nya. Terus di sini bisa tuh register. Nah, e-form new customer. Nah, itu tadi teman-teman ya, yang mungkin baru bergabung sama Bank Mandiri atau mungkin nasabah yang sudah lama tapi ada update data tuh ya, even misalkan lokasi rumah untuk kirim surat. Atau mungkin ganti nomor handphone ya, karena HP lamanya misalkan dipakai anaknya nih, saya udah ganti nomor handphone, Mbak. Jadi nomor semuanya ganti, itu sudah ketiga. Gitu. Nah, kalau token biasanya sih transaksi ini ya, biasanya Mandiri internet banking, NIB itu biasanya sih perusahaan sih, tapi ada juga perorangan yang menggunakan ini. Ya, cuma ada soft token sekarang. Gitu. Terus, nah ini maksi apa sih Mbak? Maksi itu makan siang. Udah lapar ya? Udah pada sarapan belum teman-teman nih? Ada di rumah semua ya? Atau di kosan? Di rumah, Bu. Di rumah. Sambil maem sarapan ya. Nah, di sini maksi itu apa sih, Mbak? Maksi itu sistem apa untuk mencatat biasanya sih nasabah yang bertransaksi reksadana, suku Kori seperti itu. Mungkin teman-teman yang senang sama investasi gitu kan. Nah, itu biasanya ada sistem lagi, kita di BDS juga tercatat di sistem maksi namanya. Terus di sini penagihan, kolek, ingatnya pasti apa sih? Kolektor gitu ya. Nah, kalau di sini collection itu biasanya tim dari bagian collection itu biasanya reminder nasabah-nasabah sesuai dengan kewajibannya. Jadi penagihan, store, debitor, mikro. Nah, mikro apa sih? Mikro kecil ya artinya. Enggak ya, kalau di Mandiri itu ada bagian kredit ya, itu kalau misalkan teman-teman kalau pernah ke nemenin mamahnya belanja beli sayur, beli ikan gitu atau beli daging gitu mau lebaran kan ke pasar tradisional. Nah, itu tuh untuk mikro biasanya pedagang-pedagang kecil tuh apa toko kelontong gitu ya, butuh dana untuk usahanya. Nah, itu biasanya Mandiri juga memberikan dana nih yang dibutuhkan, terus sektornya mikro. Nah, terus apakah kredit? Nah, kredit nih istilahnya hanya cuma sektor pedagang aja. Banyak teman-teman di Mandiri untuk pemberian kreditnya. Untuk yang sektornya mikro itu biasanya pedagang-pedagang, misalkan punya toko kelontong, ya untuk konveksi seperti itu. Nah, untuk kredit yang lebih besar lagi nominalnya itu ada kita ya, untuk kreditnya itu biasanya makin besar perusahaan itu pasti membutuhkan yang namanya kredit. Nah, teman-teman di sini juga di Mandiri, jadi divisinya nggak cuma ini ya, misalnya bagian cabang aja nanti. Nah, jadi even di human capital pun divisinya banyak gitu. Apalagi yang sudah
bisa seperti Mandiri. Kredit juga nggak cuma bagian kredit tok gitu. Nah, kredit banyak ya. Ada kredit mikro tadi untuk pedagang. Terus untuk yang kredit motor gitu ada kendaraan motor ya. Mungkin yang teman-teman ngalamin nyicil motor gitu buat kuliah. Atau kredit kendaraan mobil itu ada. Itu kredit personal biasanya. Nah, bukan buat usaha, tapi buat sehari-hari. Nah, kredit KPR juga sama. Kartu kredit juga kan, itu kredit juga. Nah, koleksi ini juga untuk kredit-kredit perusahaan besar, itu misalkan sektor migas, tambang, itu juga ada pembiayaannya. Nah, itu biasanya kalau misalkan teman-teman ngajuin kredit motor gitu kan, sudah ada tuh tabelnya angsuran berapa, cicilan berapa di beberapa. Nah, kalau semakin besar kredit yang diberikan, biasanya untuk korporasi, corporate, itu pengaturannya tailor made ya. Maksudnya akan berbeda-beda pengaturan kreditnya dari kredit yang reguler atau biasa. Seperti itu. Itu lebih dalam lagi sih nanti sama teman-teman bagian kredit bisa dijelasin. Tapi itu pokoknya seru deh. Semuanya ilmu juga. Nah, ini kas pick up service itu apa? Maksudnya antar jemput atau Gojek kah gitu? Maksudnya enggak ya teman-teman. Nah, kas pick up service itu tadi untuk biasanya teman-teman pedagang pasar tradisional yang mungkin karena pelanggannya mereka kan ibu-ibu yang dari subuh ya udah bawa cepet segala macam. Mereka kan mau bayar dong gitu, habis dikasih modal sama Mandiri gitu ya untuk mereka transaksi modal sayur apa segala macam, pasti kan ada cicilan per bulan yang harus dibayar. Misalkan setoran tiap bulannya 500.000 nih. Nah, mereka dengan bukannya nggak mau, tapi mereka karena memang usahanya itu kan memang di pasar nih yang notabene rame terus ada pembeli gitu ya, mereka kesulitan untuk meninggalkan pasar karena mungkin biasanya teman-teman pedagang kita ini ya yang nyicil atau yang terkredit bapaknya, nah ibunya kan nggak ngerti nih jualan. Nah, biasanya sih rekan-rekan mikro itu yang kita mendatangi gitu. Jadi kok si yang pedagang sayur ini misalkan tiap bulan itu kita pick up, kita catat gitu, jadi kita storein ke rekeningnya. Jadi mereka juga bisa menjalankan kewajibannya tanpa misalkan harus meninggalkan pasar, karena memang pembeli datang terus gitu kan. Pasar kan pagi siang sore pasti ada, apalagi tok sayur seperti itu. Nah, terus bawahnya ini ada komplain ya. Nah, komplain ini biasanya tadi pengaduan nasabah ya. Jadi kalau misalkan kayak tadi itu biasanya kalau komplain itu apa aja sih yang pernah teman-teman tahu? Ada yang pernah komplain nggak di bank ataupun di mana? Mungkin boleh dong sharingnya pernah komplain apa aja, mau di Mandiri atau bank lain. Jadi kalau pernah ada yang datang ke CS untuk komplain, boleh dong teman-teman, siapa yang mau sharing pengalamannya? Jadi kalau marah-marah biasanya cewek nih. Ayo siapa? Di kelas ini ada ketua kelas nggak? Sudah pernah terpilih ketua kelas atau belum? Atau mungkin kelasnya ya udah nggak ada ketua kelas kak, ini aja kita semua sama-sama magang gitu. Ada nggak sih biasanya tuh ada si Pak nih ketua kelas, ada nggak? Ada Kak. Ada Bu. Siapa ketua kelasnya? Adi Saya Kak. Bu. Oh Adi, oke. Adi ya? Iya. Oke Adi, kamu dari univ mana Adi? Sambil kenalan ya aku Dari biar tahu. universitas. Oke. Halo Kak. Sebenarnya kenalin, aku Adi Syaifullah dari Universitas Indonesia. Oke, dari UI. Fakultas apa Adi? Aku Fakultas MIPA. Oke, MIPA. Pernah nggak ke bank mana aja deh gitu kan komplain mungkin transaksi yang kamu ada kendala? Aku personal belum pernah sih Kak. Jadi Atau mungkin kurang tahu. nemenin orang tua pernah? Hah? Nemenin orang tua, mama atau mungkin temennya, nemenin Sejauh temen ini gitu. belum ada sih. Oh, belum pernah ya. Sejauh ini belum ada sih. Tapi udah punya rekening Mandiri belum? Udah. Oh, kalau belum nanti ketemu saya buka rekeningnya. Oke.
Thank you ya, Adi. Nanti sama yang lain aku kenalan juga ya. Ini tapi teman-teman udah pernah ketemu belum satu screen ini semuanya kan dari beda kampus juga ya. Beda kampus, even satu kampus beda fakultas. Udah pernah ketemu langsung belum sih? Belum pernah. Belum pernah. Oh, pengen ketemu. Iya. Oke, nanti bilang sama Bu Rika ya, Bu Rika, ada dong momen kita ketemu bareng gitu. Ada yang di luar kota nih jangan-jangan ya. Kayaknya harus ke Jakarta semua nih. Oke, thank you ya dia. Oke, lanjut. Nah, tadi biasanya komplain nih, pengaduan nasabah. Nah, biasanya kalau yang namanya pengaduan nasabah itu mau ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya, apakah masih zaman milenial, itu pasti kalau misalkan ada hambatan atau kendala dalam bertransaksi perbankan, ya apapun aja lah, kita mau kendala, kita mau mandi aja pagi, airnya nggak nyala karena kerannya mati juga kendala, pasti kan kita ngomel-ngomel kan, apalagi kita melakukan suatu transaksi perbankan yang memang saat itu kita butuhkan. Apakah misalkan bayar, habis makan nih mau bayar, atau mungkin mau, mau bayaran nih, misalkan bayaran ibu kosnya ini lagi apa namanya nggak tahu perbank lagi, taunya baunya uang tunai mulu, aku harus ke ATM ngambil uang nih, udah digedor-gedor sama ibu kos misalnya, ambil ATM kartunya ketelen lah, atau uangnya nggak ada tapi kepotong saldonya gitu kan, waduh gitu kan, itu kayaknya udah semangat 45 pengen ngomel aja bawaannya ya gitu kan, ataupun misalnya yang lain gitu, aduh ini kenapa nih HP-nya ganti HP kok nggak bisa bayar Livin, kan butuh ke kampus kan, mau buru-buru ada kuliah, dosen pagi killer lagi gitu kan, bapaknya kalau telat dikit 5 menit aja saya yang di trap nih jemur gitu. Nah itu tapi Livinnya nggak bisa, top up Gojeknya susah gitu, padahal nggak ada receh nih, nggak bisa bayar tunai gitu kan. Itu tuh wah udah panas gitu kan. Nah itu biasanya tuh ngomel tuh pengaduan nasabah ya, tadi itu ke teman-teman customer service. Nah yang teman-teman keluhkan atau mungkin kendalanya yang teman-teman sampaikan ke mbak-mbak atau mas-mas customer service-nya, itu kami record kok, jadi nggak, oh ini di follow up nggak sih, kan dicekin nggak sih aku udah ngomong kendalanya kayak gini, itu akan record teman-teman. Ada namanya sistem, istilahnya kalau itu CRM sih, customer relationship management, itu yang keluhan teman-teman dari Indonesia, se-Indonesia itu terrecord. Untuk apa sih ditulis, apakah kayak buku harian gitu, di diary, hari ini si A itu enggak ya. Jadi yang sudah tercatat biasanya, tadi kita minta datanya, yang kendala teman-teman alami misalkan kartu debit nih. Nah itu biasanya sama rekan-rekan cabang di follow up kembali ke unit terkaitnya. Ya, kalau misalkan tidak bisa diselesaikan di cabang, kayaknya gimana Mbak? Ya tadi, kalau misalkan teman-teman buru-buru salah PIN, berarti kan terblokir nih kartu ATM-nya, nggak bisa dipakai dong, even uangnya miliaran gitu ya di rekening ya, amin gitu ya. Banyak nih bisa bayar, tapi nggak bisa kepake kartunya, salah PIN. Nah itu transaksinya tadi kan sama service ditanyain, mau diganti PIN-nya atau mau PIN yang lama? Masih inget nggak? Kalau misalkan masih inget nih Mbak, saya masih inget Kak PIN-nya, karena buru-buru aja kemarin udah teman-teman pada buru-buru segala macam gitu. Nah itu sama customer service bisa diselesaikan di cabang, itu biasanya tidak dimasukkan di sini. Tapi kalau misalkan aduh ini kayaknya transaksinya harus butuh follow up ke unit lain di Mandiri, di kantor pusat Kak, atau di mana, itu kita masukkan ke sistem ini. Itu biasanya sih yang kasus contoh gampangnya itu, kita mau tarik nih, aku mau tarik uang 200.000 misalnya, tapi uangnya nggak keluar, tapi saldoku kepotong. Nah itu dicek sama bagian unit sistem ATM, karena cabang nggak akan mungkin bisa ngecek. Nggak mau ya Mbak? Bukan nggak mau, tapi memang harus pengecekan unitnya kita bermacam-macam gitu. Nah kadang juga kan mungkin kita ngambil di ATM-nya ATM kampus gitu kan, ataupun ATM mall gitu kan, nggak mungkin mbaknya langsung ya udah Mas kemarin ambil di ATM mall mana, yuk sama saya kita ke mall situ kita bongkar ATM-nya, kan nggak mungkin langsung gitu ya. Nah jadi diselesaikan sama unit yang terkait gitu. Nah terus diapain tuh sama unitnya kalau udah dapet
ibaratnya notifikasi ting 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 gitu kan, ini ada nih komplain nih dari Mandiri cabang mana misalkan Sidoarjo gitu, atau Mandiri cabang Cikini gitu ya, di Sudirman, itu diapain? Apakah dilihatin aja? Ya enggak, pasti dicek. Oh ternyata ngambilnya di ITC nih, atau ngambilnya di Margo City gitu kan, anak-anak kampus UI pada di Margo City nih, ambil dicek di situ apakah memang ada jumlah selisih yang sesuai atau gimana, itu dicek. Kalau misalkan memang di follow up, nanti akan diinfokan kembali ke cabang. Jadi teman-teman CS ini ada pendingan komplainnya teman-teman seperti itu. Nah, itu semua masuk di sini, sistem yang namanya BDS, jadi body system, semua di handle semuanya, masuk nih istilah-istilah perbankannya. Nah, lalu masuk seperti itu. Terus apalagi Mbak, apakah cuma tentang mandiri aja nih sistem BDS mengatur? Oh enggak juga teman-teman. Nah, biasanya kan kadang suka mau bayar nih, apakah bayar BPJS, nah itu switch juga tuh ke link internal, ataupun bayar pajak ya, kalau misalkan biasanya kalau teman-teman corporate itu sebelum tanggal 10 tuh follow up pajak tuh SPT segala macam itu bayar, atau mungkin bayar listrik. Nah zaman dulu kan kalau misalkan masih belum online, yang mau bayar listrik pasti langsung ke PLN-nya gitu ya. Ada mungkin ada yang pernah nemenin orang tuanya ke PLN bayar listrik ya. Sekarang bisa kok di Mandiri mana aja kalau misalkan memang pengen ke transaksi teller. Tapi sekarang bisa pakai Livin sih ya. Jadi udah era digital, semuanya udah dengan handphone. Jadi kalau zaman dulu tuh ketinggalan dompet kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang ibaratnya kalau boleh milih, ya nggak mau juga sih ketinggalan HP sama dompet, mendingan ketinggalan dompet, karena kalau ketinggalan HP tuh kayak no life gitu hidupnya ya, kayak nggak bisa ngapa-ngapain, mati gaya gitu kan, apalagi nggak ada chat dari Yayang gitu, aduh kayaknya gimana gitu kan. Ya sekarang karena digital bisa bayar di Livin. Nah kalau misalkan di teller transaksinya yang link dengan BDS tadi, mau bayar BPJS kesehatan ya, ataupun bayar listrik, bayar telepon seperti itu, atau mungkin bayar perkuliahan gitu kan, semesteran itu pakai sini bisa, kurang lebihnya seperti itu. Nah yang bisa dihandle teman-teman teller sama CS nih ya. Oke, next, ini mau lanjut atau mau break dulu jam 9 Bu Rika? Halo? Oh Adi mau, biasanya kalau jam 9 itu break ya? Coffee break dulu. Kita Tergantung mau sih, lanjut Bu. tapi nanti kita mau lanjut tapi nanti istirahat siangnya agak lama. Serah sih. Materiku sebenarnya kalau ini bisa cepat kok aku. Aku kalau ikut teman-teman aja. Gimana? Boleh lanjut aja, Bu. Lanjut aja ya. Oke. Oke, jadi kita skip yang jam 9, nanti berarti istirahat siang nggak lebih lama ya. Oke. Di sini lanjut ya. Terus teman-teman, kalau misalkan nanti punya kesempatan, saya sih berharap teman-teman juga dikasih kesempatan untuk datang langsung ke cabang mandiri terdekat di lingkungan teman-teman, apakah dekat kosan, apakah dekat rumah gitu ya, untuk ikut gimana sih dari benar-benar buka kantor sampai pulang lagi gitu ya. Karena kan kalau misalkan kita ke bank kan emang udah buka jam 9, jam 8, jam 9 gitu Pak. Terus tutup jam 3. Kepo ini gitu, ngapain sih pegawainya itu dari pagi ya, dari subuh udah datang tuh ngapain aja sampai siap terima nasabah sampai nanti pulang ya, udah beresin kerjaan segala macam. Nah itu tuh biasanya teman-teman frontliner, kita sebutnya kalau saya frontliner, kepala cabang, terus juga apa namanya officer-officernya ya, pimpinannya di bawah kepala cabang itu sama teman-teman event planning service atau security itu udah datang pagi, biasanya jam 7:30 pagi melakukan ritual ya, serem banget kayaknya, kayak ada dukun nih. Ritual biasanya sih biasaan morning briefing ya, sama kita juga teman-teman kalau ada acara kampus kan pasti briefing dulu gitu sebelum acara gitu kan, biar acaranya sukses, semua
tim panitia tahu apa sih goals-nya, mau ngapain sih, atau mungkin di reminder lagi sama ketuanya, nih job desk masing-masing seperti ini. Nah, itu yang biasanya kita 7:30 itu posisinya sudah berbaris di cabang, maksudnya baris itu bukan baris kayak mau upacara, kita udah ngumpul, ada yang duduk juga bisa ataupun sambil berdiri gitu ya. Itu biasanya starting untuk morning briefing, baca doa gitu ya. Setelah baca doa itu 7:30 biasanya sih sudah posisinya kondisi sudah sarapan ya, even sarapannya cuma roti gitu kan, udah sarapan. Terus kalau teman-teman frontliner udah posisinya sudah pakai seragam, sudah dandan, rambutnya disambul kayak pramugari kalau misalkan non hijab, kalau misalkan pakai hijab udah rapih gitu ya, udah full make up juga, make up tipis ya, nggak ngelenong. Nah itu biasanya ngumpul 7:30, terus baca doa sama kepala unit kerjanya. Itu Senin sampai Jumat itu ada masing-masing cabang biasanya punya ini ya agenda ya teman-teman. Jadi nggak yang dari Senin sampai Jumat kayaknya briefing aja ngomongin kerjaan aja, enggak. Nah di cabang itu biasanya kalau yang Senin deh, misalkan Senin itu biasanya unit paling kerja ngumpulin teman-teman frontliner, reminder nih hari ini misalkan atau minggu ini kita akan follow up. Kan kemarin udah belajar tuh tentang kartu kredit itu ya, KPR segala macam, mungkin akan coba kita tawarkan produk mandiri sama kebutuhan nasabahnya seperti kartu kredit ya teman-teman, tuh reminder sama paling kerja. Nah terus mungkin teman-teman ada yang mau nyampein, Bu saya ada meet nih sama ada bagian, saya mau ketemu sama orang misalkan dari kantor Pertamina, nanti mungkin ada yang keluar jam 9 pagi gitu kan, untuk apa follow up, boleh. Jadi dari situ udah tahu untuk siapa hari ini siapa yang keluar, untuk ketemu nasabah di luar, ataupun apa yang mau kita tawarkan seperti itu, ataupun ada update apa dan di hari Minggu di hari Senin sudah di update. Nah morning meeting itu waktunya dari 7:30 sampai jam 8 pagi, ataupun jam 8 kurang, itu biasanya diatur sama rekan-rekan cabang. Terus hari Selasa, Rabu, Kamis biasanya sih ada unit lain seperti unit dari bisnis control banking gitu, artinya Selasa waspada, maksudnya waspada gimana Mbak, hati-hati sama siapa. Nah misalnya Selasa tuh morning briefing Selasa ini dengan teman-teman audit itu nge-reminder bahwa apa yang mesti harus diperhatikan, contoh tanggal jangan sampai lupa ditulis atau segala macam, reminder SOP perbankannya. Jadi biar membantu teman-teman di cabang ini ingat, memang dokumennya mesti lengkap, tanda tangan mesti sesuai ya, seperti itu. Terus uang juga masih harus sama fisik sama sistem, seperti itulah mereka teman-teman dari unit bisnis kontrol reminder teman-teman yang transaksi di cabang. Terus Rebo ngapain? Nah Rebo mungkin biasanya ada dari unit lain mengasihkan reminder kembali, refresh benefit gitu produknya, misal dari bagian KPR nih info, kita sudah ada MOU nih sama perumahan di daerah. Nah Depok tuh banyak tuh ya wilayah perumahan ya teman-teman, itu misalkan di daerah Margonda ke sana nih ada perumahan saya Margonda City misalnya. Nah mungkin nasabah-nasabah yang butuh rumah, millennials yang mungkin baru merit atau memang cari rumah gitu ya, atau apartemen mungkin banyak tuh. Nah itu bisa ditawarin tuh dengan bunga sekian-sekian. Nah itu bisa ada reminder nih benefit produknya. Terus Kamis apa ya? Mungkin Kamis ada, kalau yang di cabang morning briefingnya selain reminder juga ada pengajian misalnya yasinan gitu kan. Terus nah Jumatnya misalkan ada cabang yang tiap Jumat itu habitnya English Day. Jadi misalkan dari 7:30 sampai jam 8 all morning briefing in English gitu misalnya. Ya, event produk event cleaning service gitu kan. Security Inggris gitu, have fun gitu. Atau mungkin Zumba deh, Zumba singkat, olahraga singkat, pemanasan gitu. Atau mungkin sarapan bersama gitu kan, apakah jadi pesan nasi uduk nih kita makan bersama misalnya. Jadi morning briefing itu rutin tapi sangat have fun. Jadi nggak yang boring banget sih gitu kan ngomongin materi kerjaan gitu, enggak, itu bervariasi. Kurang lebihnya gambarannya seperti itu. Oke. Nah, di 7:30 tadi, setelah morning briefing selesai, dan biasanya sih cabang ada yel-yel masing-masing ya, misalkan kayak semangat, 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 gitu, semangat pagi, gitu kan. Selesai, biasanya teman-teman teller itu dia buka sistem. Nih. Jadi buka sistemnya berarti di open, transaksinya dinyalakan di tanggal hari ini. Jadi transaksi bisnisnya di sistem tercatat tanggal hari ini.
Nah, open branch. Jadi open branch ini berarti kita buka sistem ya, bukan buka kayak kita buka ruko gitu di apa gemboknya di terus enggak. Jadi udah secara sistem siap untuk transaksi. Biasanya sih di sini open branch. Nah, teman-teman teller tuh ngapain sih habis itu kadang suka masuk lagi ke dalam. Nah, mereka itu ke ibaratnya brankas atau sebutnya kluwis atau vault atau khasanah. Tuh mereka ambil uang sebagai modal. Jadi kayak mungkin yang main monopoli kan sekarang suka dimodalin nih buat nanti beli rumah, beli apa, beli hotel gitu kan. Nah, sama teman-teman teller juga dimodalin uang receh segala macam. Ya misalkan per orang modalnya 20 juta nih, dengan 10 juta receh, 10 jutanya uang besar misalnya. Nah, nanti sama head tellernya, jadi teller sama punya head teller kan di dropin uangnya. Jadi misalkan per hari ini untuk awalnya si teller A dan B punya modal uang misalkan 50 juta sama masing-masing gitu. Nah, terus teman-teman CS ngapain tuh? Kan masuk ke dalam juga, apakah ngambil uang juga? Enggak sih, biasanya mereka ambil dokumen berharga. Dokumen berharga apa tuh, Mbak? Apakah surat tanah ataupun akte rumah gitu ya? Enggak ya, teman-teman. Nah, masih dokumen berharganya itu teman-teman CS akan ambil juga tuh dari brankas berupa buku tabungan. Ya, jadi kalau udah buka tabungan, jadi buku tabungannya pasti udah ada di masing-masing. Terus kartu debitnya ya. Kartu kredit nggak bisa diambil, Mbak. Enggak, kalau kartu kredit itu punya unit tersendiri. Jadi cabang tidak standby kartu kredit. Makanya kalau pengajuan pakai form. Nah, kita standby-nya itu kartu debit. Nah, kalau umumnya disebut kartu ATM. Nah, kartu ATM itu atau kartu debit macam-macam jenisnya. Pasti nanti akan ditanya. Itu ada yang gambar logo GPN ataupun Mastercard Visa gitu. Bedanya kalau yang GPN itu transaksinya nasional, kalau yang logonya Visa itu teman-teman luar negeri itu bisa digunakan di luar negeri. Nah, terus gimana Mbak saya mau ganti kartu atau gimana biasanya ditawarkan sama teman-teman CS. Nah, itu pun melihat dari kebutuhan pasti teman-teman. Jadi bisa CS nggak akan langsung ngasih, oh masnya kayaknya dari penampilannya cocoknya yang ini nih mas gitu, enggak. Jadi kita akan tanyakan kembali gitu kan, Bapak mau transaksinya mana? Kita infokan kalau kartu yang nol limitnya seperti ini, maksimal sekian. Kalau yang platinum seperti ini, ya ini yang Visa sama GPN bedanya di sini. Kita kembalikan lagi konfirmasi ke nasabahnya sesuai kebutuhan Bapak, kartunya yang mana? Gitu. Oh, kayaknya saya nggak keluar aja deh Mbak, saya mau kartu GPN aja, nggak kemana-mana ini gitu kan. Langsung aja Mbak, limitnya nggak mau gede-gede. Biasanya kan ada yang kayak gitu ya nasabah ya, saya malah takut kalau gitu gede-gede. Nah, itu kita link nomor rekeningnya dengan kartu GPN. Ya, kalau misalkan ternyata, oh Mbak, saya tuh udah harus keluar negeri loh ini segala macam. Jadi saya butuh agak besar transaksinya, memang saya belanja yang besar platinum seperti itu. Itu sesuai konfirmasi nasabahnya. Jadi kalau misalkan saat proses hari itu kalau CS, kalau teller itu ambil uang tunai, kalau misalkan teman-teman CS itu bisa ambil dokumen berharga. Tabungan juga biasanya masih banyak, ada tabungan reguler, tabungan bisnis. Apalagi tuh tabungan bisnis, maksudnya apa, cuma pengusaha doang yang punya gitu kan. Nah, tabungan reguler itu biasanya teman-teman yang punya sekarang tuh tabungan reguler. Jadi cuma isinya kalau ada yang punya buku tabungan dekat teman-teman, coba dibuka, itu biasanya untuk rinciannya nomor, tanggal transaksinya, terus nominalnya ya. Ada kalau huruf D itu apa sih? D Monkey D. Luffy Mbak gitu, bukan. Yang D itu debit, jadi uang keluar dari rekening. Misalkan kemarin beli Starbucks nih ya, habis naktir teman-teman habis misalkan 200, itu ada D, oh berarti D itu uang keluar. Tapi kalau nggak ada D-nya itu uang masuk atau kredit istilahnya. Nah, terus sama jumlah saldo aja, misalnya saldonya sekarang udah 300.000 nih gitu kan, 300.000. Kalau tadi mandiri tabungan bisnis itu bedanya di perinciannya ada keterangan tulisan. Jadi kayak misalkan setor atas nama Joko gitu kan, 1 juta rupiah, atau mungkin pembayaran baju gitu kan, seragam Dede gitu misalnya 20.000. Nah, itu ada rinciannya. Apa kita sebagai perorangan atau nasabah bukan punya usaha, boleh Mbak buka tabungan bisnis, boleh aja kok, bisa. Memang nanti akan ada perbedaan di saldo akhir sama limitnya. Nah, jelasnya bisa nanti teman-teman main deh ke bank, tanya-tanya sama teman-teman CS yang akan jelasin dengan senang hati. Nah, terus
Kalau sudah transaksi udah siap dong berarti untuk terima. Sudah. Nah, nanti teman-teman security akan langsung buka nasabah yang udah ngantri di depan. Biasanya sih langsung tuh pas dibuka ada yang ke teller, ada yang ke CS, ada yang mungkin mau ke unit kredit karena mau nanya mengajukan pinjaman atau KPR, mobil segala macam ataupun mikro. Nah, terus dari jam 9 sampai nanti jam 3 sore itu berlangsung proses transaksi di banking hall cabang, misalkan cabang Cikini atau cabang Tebet. Nah, jadi yang teller memproses tadi, yang setoran uang, yang transfer, yang membayar-bayar, ya, bayar cicilan tagihan, atau phone, PLN, segala macam, yang di CS terima pembukaan rekening baru, ya, nasabah-nasabahnya, ataupun update data, ataupun yang komplain, ataupun yang mungkin ngajuin kartu kredit, gitu kan, itu diproses di CS, gitu. Nah, sudah berlangsung seperti itu, terus mereka teman-teman ada istirahatnya nggak sih? Ada, pasti istirahatnya teman-teman di frontliner itu beda ya sama jam istirahatnya teman-teman di perkantoran yang atau mungkin back office gitu. Kalau misalkan mereka itu kan nggak bisa tuh langsung jam 12 tutup ya karena kita mau makan terus buka lagi jam 1 tuh enggak. Jadi mereka biasanya kalau teman-teman lihat kok CS-nya biasanya 2, cuma 1 itu gantian makanannya gitu. Jadi apa namanya ya satu mungkin ke belakang makan dulu itu mungkin jam 10 atau jam 11 sudah makan nanti gantian gitu. Biasanya pas saat rame transaksinya biar mereka bisa standby. Jadi pas mungkin keadaan sepi salah satu makan gitu tellernya. Dan juga di back office pasti menyediakan cemilan nih apakah mari regal, roti atau apa biar ngemil gitu biar nggak sakit mah karena skip jam makannya seperti itu. Jadi tetap terjaga untuk kesehatan. Terus kalau sudah jam 3 sore kan biasanya masih ada nasabah di bank tuh Mbak tuh digimanain Mbak? Kan tulisannya udah berganti dari open jadi close itu tutup apa diusir nasabah yang sudah mungkin dari jam 2 baru datang kalau jam 3 kurang baru datang tapi karena nasabahnya transaksinya banyak gitu ya mungkin setumpuk dokumennya di sisi perusahaan tuh masih dokumen pajak ataupun payroll ataupun apa gitu ya. Nah, itu biasanya nggak apa, tetap stay di dalam, nanti kita lalui sampai transaksinya semuanya selesai. Gitu. Nah, terus jam 3 ngapain Mbak? Habis itu langsung pulang dong enak. Enggak ya teman-teman, kalau nasabah itu kan jam layanannya, tapi untuk teman-teman di Mandiri pulang setengah 5 sore. Jadi setelah proses transaksi, ini ada proses laporan. Laporan sama siapa Mbak? Nah, kalau yang di teller itu biasanya mereka akan suka ada mesin yang bunyi kencang tuh yang wih, gitu. Nah, itu dia cetak hari ini transaksinya per masing-masing teller itu pasti beda-beda. Teller A, teller B, kelihatan tuh ya sambil nyetak gitu kan. Transaksi notanya dirapiin sesuai jurnalnya, urutan sequence-nya 1 sampai berapa gitu ya transaksinya, sama merapikan uang setorannya. Gitu. Dibikin tuh yang merah 100 ribuan di bendel gitu kan sampai 100 lembar diikat lagi terus seperti itu terus itu istilahnya lalu naik-naikkan uang maksudnya uang secara sistem dikembalikan ke Pluis atau dalam sistem BDS itu ada sistem uang sumbernya. Misalkan saya tadi modalnya kan 50 juta nih terus karena transaksi banyak yang setor uang di sistem secara sistem dan fisik seharusnya saya punya katakan 200 atau 350 juta. Nah, itu saya rapikan uangnya, uang-uang besar maksudnya yang gepokan-gepokan itu saya balikin. Nah, secara sistem sama secara fisik saya masukin ke sistem atau ke Pluis atau ke Brankas. Sisanya berapa nih? Oh, sisanya tinggal katakan 10 juta rupiah itu dirapikin segala macam. Nanti uang receh atau kecil-kecilannya saya balikin. Jadi saldo saya baik secara sistem ataupun secara fisik itu 0 kembali. Gitu. Jadi sama laporan saya cek-cek lagi. Biasanya khawatir ada apa namanya pembayaran transfer yang butuh biaya itu belum dicek lagi sama kalau sudah aman segala macam itu namanya di rekonsiliasi cek di kamar. Terus di customer service itu gimana Mbak? Kan CS nggak ada pendingan apa-apa untuk uang. Emang nggak ada, tapi tadi kalau ada yang handling komplain segala macam langsung tuh diinput di sistem itu biar di follow up sama tim terkaitnya. Karena kan memang ada SLA masing-masing. Nah, itu nanti pendingannya kita masukin di file pendingan nanti
Kalau ada notif pasti kita hubungin nasabahnya, Bapak, Ibu, komplain Bapak kemarin yang uangnya terpotong 200.000 tapi tidak keluar di ATM Margo City itu sudah terkredit lagi ya atau sudah dikembalikan ke rekening Bapak lagi ya, mohon dicek ya Pak kalau misalkan baik dengan Livin ataupun di ATM. Kalau kita note, kalau misalnya sudah ya kita file di dan follow up komplainnya. Jadi kalau belum masih di handle sama kakak-kakak CS-nya untuk di follow up kembali, baik dari sistemnya ataupun juga kirim email disertakan scanan dari data-data nasabah dan isian komplainnya seperti itu. Nah, CS selesai gitu kan. Nah, terus juga mungkin yang ngajuin kredit juga diinform di sistem. Kalau sudah itu biasanya tutup cabang. Nah, misalnya tutup cabang. Tutup cabang maksudnya bukan literally khas yang benar-benar yang semua orang keluar terus itu digembok dikunci, itu enggak ya. Jadi close brand tadi kan saat offline-nya sistemnya dinyalakan, tanggal transaksi bisnis hari ini. Nah, end of the day berarti semua uang posisinya sudah masuk ya ke Vault atau ke Brankas. Dan untuk CS untuk teman CS yang tadi dapat dokumen berharga untuk tabungan dan juga debitnya, yang mungkin hari ini yang buka rekening cuma 2 orang, tapi tadi udah ambil buku 10, yaitu 8 sisanya dikembalikan gitu ya sesuai dengan sistem, dikembalikan lagi ke fisiknya dikembalikan ke Brankas, secara sistem dikembalikan ke Khazanah besar, terus juga dengan kartu debitnya, misalkan tadi udah ambil 10 nih, 2 yang silver, yang gold, platinum segala macam itu dikembalikan lagi, karena hari ini misalkan nggak ada yang ganti ATM misalnya. Nah, kalau sudah secara sistem sudah kembali, sudah klop, baru end of day tutup cabang setelahnya. Terus habis itu pulang? Enggak, itu ada namanya backup. Jadi biasanya teman-teman cabang itu sudah punya, kalau kita di sekolah mungkin lu piket bersihin ruang kelas, itu siapa nih hari Senin, Selasa, Rabu, si Adi, si Aji, si Siska segala macam. Nah, kalau misalkan di Mandiri juga ada tuh setelah tutup cabang itu ada proses backup server. Jadi kayak sistemnya itu untuk merekam semua transaksi yang dari tadi pagi sampai sudah saya tutup. Seperti itu di sistem BDS gitu. Nah, ini proses operasi mengikuti zona ya, biasanya sih jam 5, jadi maksudnya jam 5 pagi udah bisa dibuka. Jadi nggak harus selesai morning briefing dibuka. Sambil morning briefing biasanya telco-nya atau retailernya itu sudah sambil membuka sistem, jadi mereka mempersiapkan. Dan itu semua transaksinya terekord di sistem IT kantor pusat. Gitu. Terus gimana Mbak kalau misalkan ternyata 4:30 tapi ada transaksi segala macam, nah itu biasanya IT juga akan nanya, kenapa misalkan jam 7 masih open nih, masih buka, belum tutup. Oh, itu kita masih ada nunggu transaksi, masih banyak nasabah ada pertandingan, itu bisa kita IT akan notice gitu, mana cabang yang harusnya ditutup tapi masih buka. Ya kan pasti akan telepon ke cabang ataupun email, kenapa ada kendala apa, kok belum bisa tutup. Seperti itu. Jadi saling berintegrasi antara cabang dan kantor pusat. Gitu. Oke. Nah, di sini jadi itu ya, kalau misalkan nanti teman-teman ada kesempatan, saya sih berharap ada gitu ya. Even mungkin sehari itu bisa main ke cabang mandiri terdekat gitu kan, yang masih belum smart bank. Karena smart bank sudah ada lagi nih teman-teman. Itu seperti itu. Ya. Nah, di sini tadi ini pengertian lebih buka cabang gitu kan. Nah, buka cabang itu biasanya yang buka adalah kepala cabang usernya. Jadi di Mandiri itu sistemnya itu login, jadi CS, teller, kepala cabang sesuai jabatannya masing-masing itu akan melihat layar dengan feature yang berbeda-beda. Jadi nggak semua layar sama. Misalnya gini, kalau kita ngerjain Microsoft Excel atau Word kan pasti mau anak fakultas MIPA, anak fakultas teknik, anak bahasa sastra pasti kan buka Microsoft Word sama Excel kan sama tuh spreadsheet-nya gitu kan, halamannya. Nah, tapi kalau di BDS sesuai dengan level jabatannya itu layar yang muncul akan berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau misalkan teller nggak akan mungkin tuh melihat layar handling complaint. Nah, itu hanya dimiliki oleh akses levelnya teman-teman customer service. Begitu sebaliknya. Customer service nggak ada tuh layar untuk setoran tunai atau transfer.
karena memang mereka kan tidak memegang uang. Nah, seperti itu. Nah, terus buka cabang update parameter penihilan nomor. Nah, update parameter maksudnya apa, Mbak? Nah, biasanya kan kalau kita download game di Play Store ya, ataupun aplikasi apapun kan secara berkala akan meminta untuk update levelnya, apakah dia sudah ini segala macam. Nah, sama di cabang juga di BDS seperti itu di delivery sistemnya. Update parameter biasanya update apaan, Mbak? Emang ada permainan ininya kayak Mario Bros-nya gitu di situ? Enggak. Itu biasanya yang diupdate adalah kurs. Jadi kurs tukar dolar falas ya, valuta asingnya, ataupun kode-kode bank di Mandiri. Jadi even kayak kode pos, teman-teman